Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kang Edi Banyuwangi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam rahayu, salam sejahtera, penyejuk jiwa. Baik sahabat Kang Edi yang berbahagia dimanapun berada. Kali ini ada hal yang menarik yang harus Kang Edi sedikit bahas tentang bahasan-bahasan hal-hal yang viral di media-media sosial, dan Kang Edi tetap ikutin terus perkembangannya ya. Hanya mengikuti perkembangannya saja. Nah, kemudian dari beberapa video yang viral tersebut ada statement atau pembahasan yang cukup menarik yang Kang Edi perlu sedikit kupas sesuai dengan kapasitas dan kemampuan Kang Edi Banyuwangi. Mudah-mudahan nanti bisa manfaat. Ya seandainya ada kurang atau lebihnya, Kang Edi ya minta maaf yang sebesar-besarnya buat para ahli-ahlinya ya. Baik, satu hal yang menarik buat Kang Edi yaitu tentang yang namanya placebo. Nah, placebo ya kemungkinan bagi sahabat-sahabat Kang Edi mungkin ada yang baru dengar bahasa tersebut atau mungkin sudah akrab dengan bahasa tersebut. Ya mungkin kalau yang udah akrab karena bahasa ini bahasa asing ya. Bahasa asing atau berasal dari nama orang penemu gitu ya. Placebo, sekali lagi placebo. Nah, terus temanya kali ini sahabat Kang Edi akan menghubungkan tentang placebo ini dengan spiritual, penyembuhan atau pengobatan. Nah, oke. Untuk beberapa hari kemarin setelah Kang Edi simak konten-konten video-video yang lagi viral, mengomentari sosok dua orang yang lagi viral ini, kemudian ada yang menyangkut pautkan pengobatan spiritual, tanda petik perdukunan itu ya, paranormal itu dengan placebo. Nah, untuk paranormal, spiritual atau dukun kan Kang Edi udah jelaskan di kontennya Kang Edi beberapa waktu yang lalu, supaya tidak salah persepsi, supaya kita tidak salah dengan sekilas info dari orang lain. Kang Edi udah jelaskan 3 hal tentang spiritual, tentang paranormal, kemudian tentang perdukunan, dan tentang apa itu spiritual ya atau paranormal lah ya. Kali ini karena ada hubungannya tentang yang dibahas oleh beliau di konten-kontennya, di video-video lagi beredar ya di media sosial dimanapun berada ini, tentang menghubungkan antara placebo dengan pengobatan penyembuhan spiritual lah ya, tanda garis bawah tanda petik spiritual. Sahabat Kang Edi yang berbahagia, sebelumnya akan Kang Edi bahas sebenarnya apa sih placebo itu ya. Jadi placebo itu sebenarnya sudah 1700 tahunan yang lalu sudah digunakan ya oleh para ahli pengobatan medis. Nah, ini para placebo ini sekali lagi sudah digunakan sejak 1700 tahun yang lalu menurut ahlinya ya, menurut ceritanya begitu. 1700 tahun yang lalu sudah digunakan oleh para medis. Sekali lagi para medis. Karena placebo ini adalah sebuah bukan cloning, namanya kembaran, obat kembaran. Jadi kembaran dalam artian cuma kembaran bentuk fisiknya saja, tapi ingredientnya atau isi-isi dari obat tersebut tidak akan sama. Nah, placebo sendiri adalah mempengaruhi seseorang. Contohnya begini ya, biar lebih gampang dicerna. Si A ini sakit kanker parah. Nah, kemudian setelah kanker parah, kemudian diadakan pengobatan medis dengan obat jenis A, warnanya merah sama kuning. Nah, atau kapsul atau pil lah ya. Pil warnanya merah dan kuning untuk pengobatan yang namanya kanker. Nah, kemudian dengan pengobatan itu, rutinitas pengobatan jangka waktu dengan berapa bulan, berapa tahun, mungkin udah mengalami pembaikan, kesembuhan, mulai pemulihan. Nah, kemudian si para medis ini kesulitan dalam hal obat yang sama yang digunakan untuk pengobatan itu. Nah, akhirnya digunakan cara placebo. Ya, jadi placebo itu obat yang fisiknya mirip merah sama kuning, pil sama, tapi kandungannya di dalam kandungan pil ini, obat ini tidak sama dengan yang pertama. Ini mungkin lengkap kandungan isinya pengobatannya, tapi ini hanya serbuk lah ya, serbuk gula atau serbuk tepung.
Jadi bentuknya sama, mirip, warna juga sama, persis. Nah, kemudian karena kesulitan mendapatkan obat tersebut, akhirnya digunakan cara placebo. Ya, jadi placebo. Jadi sama, barang sama, mirip, serupa, ya. Kemudian tapi apa namanya? Untuk kandungannya di dalamnya itu tidak sama, ya. Nah, akhirnya si penderita penyakit kanker ini diberikanlah obat yang jenis B ini, yang placebo ini, ya. Nah, kemudian dengan resep dokter tentunya, dengan resep medis tentunya, ya. Akhirnya diberikanlah kepada si pasien. Nah, ternyata dalam penelitian setelah diberikan obat placebo ini, si pasien ternyata reaksinya sama dengan sebelumnya, dengan diberikannya obat yang asli, ya, katakan begitulah, yang asli, yang memang untuk obat kanker. Nah, ternyata setelah diberi placebo ini obat yang tanda petik kembarannya, ternyata sama reaksinya, dan perkembangannya sama, dan mungkin ada perubahan yang signifikan justru malah ada perubahan yang signifikan, dan pasien sendiri nggak pernah tahu obat ini ibaratnya sama apa enggak gitu loh, dalam artian ya kalau dilihat fisiknya persis kembar secara fisiknya gitu loh, ya. Nah, placebo itu seperti itu, bisa dikatakan sugesti, nah bisa dikatakan doktrin, ya begitu. Jadi cloning obat, ya. Tapi kalau ada cloning mungkin masih persis ingredientnya, bumbu-bumbunya itu persis, tapi ini nggak persis, cuma yang persis adalah fisiknya, yang persis warnanya dan fisiknya aja, tapi di dalamnya isinya itu nggak sama dengan yang asli. Tapi kenyataannya setelah diberi placebo seperti itu, pasien itu mengalami perubahan yang signifikan dan mengalami kesembuhan. Itu placebo. Boleh dikatakan kalau bahasa kita ini sugesti atau doktrin, ya. Nah, begitu. Nah, kembali ke spiritual. Spiritual itu bukan seperti itu, bukan spiritual, pengobatan penyembuhan secara spiritual itu bukan placebo. Jadi kalau placebo yang disampaikan tadi adalah ada bentuk fisiknya kembar, persis mirip, walaupun bumbunya di dalamnya nggak sama, tapi persis gitu, ya. Tapi kalau secara spiritual, pengobatan yang dilakukan secara spiritual tidak bisa dengan cara placebo atau dikatakan dengan doktrin atau sugesti, ya. Bagi yang mungkin mendoktrin atau mensugesti, yaitu silakan sah-sah saja buat yang lainnya, tapi secara spiritual murni sejati, pengobatan yang murni sejati ilahiyah itu tidak pernah namanya placebo atau sugesti, karena kita menggunakan cara yang memang betul-betul dipelajari dengan baik, dan mazhabnya, silsilah keilmuannya itu ada, nggak omong kosong gitu loh. Apalagi kita menghadapi pasien yang memang pasien diganggu oleh penyakit buatan orang, atau pasien tersebut mengalami gangguan kejiwaan. Kejiwaan dalam artian entah depresi, entah stres segala macamnya, ya. Kemudian yang paling parah lagi seandainya si pasien ini diganggu oleh penyakit non medis atau kena guna-guna atau santet yang asli, ya. Asli ini bukan rekayasa. Kalau kena santet yang asli, kena guna-guna yang asli, betul-betul kena, bukan rekayasa, bukan kenaan, ya. Jadi pengobatannya nggak bisa dengan placebo, sahabat Kang Edi yang berbahagia dimanapun berada. Sekali lagi, pengobatan spiritual itu tidak bisa disamakan dengan placebo. Karena pengobatan spiritual memang tidak berbentuk, tidak berfisik, tidak bisa dipandang dengan mata dohir, tapi bisa dirasakan dengan perasaan dan rasa. Apalagi orang yang peka. Pengobatan spiritual itu digunakan kepada yang memang betul-betul mengalami menderita penyakit tertentu, yang khususnya ya kena guna-guna santet yang disebut non medis. Bisa sih untuk medis, tapi bagi yang mengalami penyakit non medis, kiriman dan segala macamnya yang seperti itulah, ya, itu akan lebih peka dan akan lebih gampang merasakannya. Memang sekali lagi tidak berfisik, tidak berbentuk, ya. Jadi pengobatan spiritual, penyembuhan untuk non medis itu tidak seperti placebo. Nah, ini coba rasakan ini, ya, dengan doktrin atau sugesti. Ya, banyak orang yang mengatakan pengobatan spiritual itu sugesti. Saya nggak setuju. Kang Edi sudah dari 2004 sampai 2000 sampai sekarang, ya, 2022 masih aktif di dunia pengobatan dan penyembuhan secara spiritualis. Dan sekali lagi, Kang Edi tidak setuju kalau ada yang mengatakan bahwa pengobatan secara spiritual itu adalah sama dengan placebo. Kang Edi tidak setuju. Nah, kalau memang ada pengin pembuktian, saya hanya pengin pembuktian begini.
datangkan ke Kang Edi orang yang memang betul-betul kena gangguan jiwa, dalam artian depresi berat ya, stres, atau mungkin kena guna-guna atau santet yang betul-betul, bukan dia sendiri aku kena santet, bukan begitu, dalam arti bukan rekayasa. Coba mau coba-coba, ilmu spiritual itu bukan ilmu coba-coba. Ilmu ilahiyah itu bukan untuk coba-coba. Dan sekali lagi, Kang Edi sangat tidak setuju seandainya pengobatan menyembuhkan secara spiritual itu disamakan dengan placebo atau sugesti. Sekali lagi, Kang Edi sudah mengalami itu dari tahun 2000-an sampai sekarang. Kang Edi mandiri melaksanakan pengobatan secara spiritual dan metafisika ya, kemudian psikoterapi. Psikoterapi yang Kang Edi gunakan bukan sugesti. Semuanya butuh konsultasi dan pengobatan secara spiritual menggunakan pengobatan secara alamiah, ilahiyah, bukan placebo, bukan menggunakan bentuk barang atau benda. Semua berjalan dengan otomatis secara ilahiyah murni, tanpa ada klinik, tidak mengganggu, tidak melanggar aturan hukum, kaidah-kaidah agama yang Kang Edi lakukan selama ini. Jadi sahabat Kang Edi, monggo mari kita lebih cerdas. Jangan selalu menyimak di media sosial, hanya menyimak saja, tapi berpikir resapi dan pikirkan secara cerdas ya. Dan sekali lagi, placebo itu tidak sama dengan pengobatan yang dilakukan oleh para spiritual yang betul-betul spiritual ahlinya, bukan tipu-tipu trik-trik ya, bukan seperti sulapan, bukan. Ilmu ilahiyah itu bukan sulapan. Metafisika halus, memang tidak terlihat, tidak nampak, semuanya serba halus, sir dan rahasia yang hanya bisa dirasakan oleh memang yang penderita yang serius, apalagi tentang penderita yang kena guna-guna atau sejenisnya atau non medis. Itu sungguh bisa dirasakan sahabat Kang Edi Banyuwangi. Yang mungkin Kang Edi bisa lihat di channel Kang Edi yang beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu ada di media sosial lain. Kang Edi udah beberapa kali Kang Edi up tentang pengobatan, beberapa aja, nggak semuanya. Jadi sekali lagi sahabat Kang Edi yang berbahagia dimanapun berada, minum dulu ya. Bismillah. Kopi. Jadi sekali lagi, placebo itu tidak sama pengobatannya yang dilakukan oleh para ahli placebo, ahli medis, dengan pengobatan yang dilakukan dengan cara spiritual. Jauh dan sangat jauh berbeda. Placebo berbentuk fisik sama, tapi tidak sama kandungannya nggak sama, tapi hanya mirip saja. Tapi orang melihatnya, wah sama ini. Ternyata bisa menyembuhkan walaupun bukan yang aslinya gitu loh. Tapi kalau pengobatan spiritual, apalagi khusus pengobatan yang non medis, itu betul-betul harus menggunakan ilmu yang memang bisa dipertanggungjawabkan dan memang sudah belajar, ada silsilah, ada mazhabnya yang jelas sahabat Kang Edi Banyuwangi. Nggak neko-neko, nggak abal-abal. Ilmu ilahiyah, ilmu Allah, ilmu spiritualis itu asli bagi yang memang mempelajarinya dengan mazhab, dengan silsilah yang benar, ada gurunya, ada orang yang membimbingnya. Jadi sekali lagi, placebo dengan cara pengobatan spiritual itu sudah berbeda. Placebo digunakan untuk para medis zaman dulu kala, entah sekarang Kang Edi nggak mau menyampaikan. Yang jelas placebo itu adalah kembaran obat, kembaran jenisnya sama, warnanya sama, tapi kandungan isinya nggak sama, tapi bisa menyembuhkan loh. Kang Edi nggak menyebut apa-apa, yang jelas placebo sama pengobatan spiritual jelas berbeda. Mudah-mudahan apa yang Kang Edi sampaikan ini bisa manfaat, dan mudah-mudahan kita bisa berpikir secara cerdas mulai sekarang ya. Placebo, spiritual itu berbeda. Kurang lebihnya Kang Edi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu-rahayu, salam sejahtera, penyejuk jiwa. Salam dari Banyuwangi.